Setihoto Namo Buddhaya. Tahu budi dan berterima kasih serta memiliki rasa ingin membalas perbuatan baik yang telah dilakukan untuk kita merupakan ciri dari orang yang baik. Seperti halnya kedua orang tua kita yang memiliki jasa yang luar biasa besarnya. Akan sangat sulit kita membalas budi orang tua kita yang begitu besar. Bahkan meskipun kita merawat, selalu berada di samping kedua orang tua kita semasa mereka masih hidup pun, dikatakan belum mampu membalas. Bahkan mungkin merawatnya itu memandikan, memijat, memoles dengan bebauan wewangian ataupun parfum kalau di zaman sekarang, atau memanjakan dengan hal-hal yang lainnya, itu dikatakan belum mampu membalas budi orang tua kita. Atau bahkan menjadikan mereka pejabat, mungkin tingkat RT, tingkat RW, kecamatan, atau bahkan sampai menjadikan presiden sekalipun, kalau di zaman sekarang, dikatakan belum mampu membalas kebajikan kedua orang tua kita. Bahkan kalau saja kita mampu menggendong atau memanggul ayah kita di pundak kanan, ibu kita di pundak kiri, selama hidup kita, itu masih juga belum mampu dikatakan sebagai membalas budi orang tua kita. Melihat hal yang demikian ini menjadi satu hal yang sangat kita ketahui bahwa membalas budi orang tua itu sangat sulit, sangat tidak mudah. Bahkan dengan berbagai macam cara tadi, belum bisa dikatakan membalas budi orang tua kita. Apalagi kalau kita sebagai seorang anak berani untuk membantah perintah orang tua kita, berani untuk menyakiti kedua orang tua kita, berani untuk melukai hati mereka. Bukan hanya dikatakan sebagai anak yang baik, tapi akan dikatakan sebagai anak yang durhaka. Oleh karena itu, hal-hal baik yang bisa kita lakukan, semestinya kita lakukan. Ya, dengan merawat, dengan memberi sesuatu yang mereka butuhkan, dengan melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, yang bahkan itu dikatakan juga masih belum mampu membalas perbuatan jasa yang orang tua kita lakukan. Akan tetapi ada beberapa hal yang dikatakan nanti bisa mengimbangi atau bahkan mungkin bisa membalas budi orang tua kita. Yaitu yang pertama, menjadikan orang tua kita yang tadinya belum memiliki keyakinan, khususnya ini sebagai umat Buddha, belum memiliki keyakinan dengan ajaran Sang Buddha, kemudian kita mengarahkan, memberitahu atau mendukung, menyokong mereka untuk bisa memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana. Dengan mengarahkan kedua orang tua kita itu memiliki keyakinan yang kuat, maka mereka akan mengerti akan hal-hal yang bajik, akan hal-hal yang baik, sehingga terbebas dari hal-hal yang buruk. Karena keyakinan terhadap Tiratana ini akan mengarahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Andai saja kedua orang tua kita sudah memiliki keyakinan yang cukup, kita bisa mengokohkannya lagi, mengarahkan lebih kuat lagi, sehingga keyakinan kedua orang tua itu bisa mantap pada Tiratana. Seandainya saja kedua orang tua kita itu tidak berkeyakinan Buddhis atau berkeyakinan lain, kita bisa mengarahkan kedua orang tua kita itu memiliki keyakinan akan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dan
tidak menghasilkan kerugian. Sehingga meskipun mereka berkeyakinan lain, dengan kita mengarahkan mereka untuk berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kedua orang tua kita. Setelah dari keyakinan yang kuat atau yang mantap sudah kita kokohkan, ada yang kedua, yaitu mengarahkan mereka untuk memiliki moralitas. Memiliki sila yang bagus, sila yang baik, sila yang kokoh. Seandainya kedua orang tua kita moralitasnya masih kurang baik, kita memberitahu, kita mengarahkan bahwa semestinya untuk kebahagiaan di masa ini dan di masa mendatang, kita mengarahkan kedua orang tua kita untuk kokoh, kuat, atau bisa praktek merawat sila atau moralitas. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari perbuatan buruk dan akan terhindar dari penderitaan akibat dari merawat sila yang kita juga dukung, kita juga bantu arahkan mereka untuk merawat moralitas tersebut. Apabila kedua orang tua kita sudah memiliki moralitas yang baik, yang bagus, ya kita lebih mengokohkannya lagi. Boleh dikatakan mungkin mengarahkan lebih untuk meningkatkan kualitas moralitasnya. Ya mungkin kalau yang sekarang melatih 5 sila, bisa diajak untuk melatih 8 sila. Selain dari sada, sila, kemudian yang ketiga adalah menganjurkan atau mengajak mereka untuk memiliki kedermawanan, mengajak mereka untuk berbagi. Yang mungkin dulunya kedua orang tua kita sulit melepas, sulit berbagi, atau masih menjadi orang yang kikir, kita memberitahu, kita menganjurkan, kita mengajak untuk mereka bisa berbagi, bisa melepas, karena segala sesuatu yang kita miliki ya sesungguhnya akan terlepas dari diri kita. Lebih daripada itu, akibat dari memberi, akibat dari berbagi atau menjadi orang yang dermawan ini merupakan salah satu sebab untuk menuju ke kebahagiaan. Atau boleh dikatakan juga lebih lanjutnya lagi, mengarahkan mereka ke alam bahagia atau alam surga. Kemudian yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan. Mengajak dan mengarahkan kedua orang tua kita itu memiliki kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini merupakan poin penting untuk membuat batin atau hati kita menjadi tenang. Dengan adanya kebijaksanaan, kita akan mampu mengerti segala sesuatu sebagaimana mestinya. Yang mungkin bagi orang umum atau awam memiliki kekurangan dalam hal materi, memiliki penyakit, mulai menua dan lain sebagainya, itu merupakan penderitaan yang sangat berat dan bahkan mungkin akan sulit untuk merasa bahagia apabila terkondisi muncul hal-hal demikian tadi. Akan tetapi bagi yang mereka sudah bijaksana, meskipun ada kekurangan dalam hal materi, meskipun mengalami sakit, meskipun mengalami ketuaan dan lain sebagainya, kalau orang bijaksana melihat hal itu sebagaimana mestinya, maka mereka akan menyadari bahwa segala sesuatu itu muncul ada sebabnya. Segala sesuatu itu ada karena faktor-faktor pembentuk, dan bahkan ya segala sesuatu yang muncul yang kita alami itu ya demikianlah adanya. Nah, dengan memiliki pengertian yang demikian akan memunculkan kebijaksanaan dari seseorang. Kita mengarahkan kedua orang tua kita memiliki kebijaksanaan karena akan membuat mereka lebih damai, lebih tentram, dan lebih bahagia. Nah, jadi dengan mengarahkan kedua orang tua kita memiliki sada, sila, caga, dan panya ini, maka akan membuat mereka itu di alam ini bisa berbahagia, di alam selanjutnya pun memungkinkan untuk mereka memperoleh kebahagiaan. Dan bahkan cita-cita luhur tertinggi pun dapat mereka peroleh apabila mereka bisa kokoh dalam 4 hal ini.
Nah, 4 hal ini dikatakan sebagai 4 hal yang mampu atau yang bisa digunakan sebagai cara untuk membalas kebajikan atau budi yang kedua orang tua kita telah lakukan. Mari bersama-sama kita mengajak kedua orang tua kita untuk memiliki 4 hal ini, dan tentu selain dari orang tua kita yang pertama harus memilikinya terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak memilikinya, maka akan sulit untuk mengajak kedua orang tua kita untuk memiliki keyakinan, untuk memiliki merawat moralitas, untuk memiliki kedermawanan, dan untuk memiliki kebijaksanaan. Nah, semoga kita mampu melaksanakannya, semoga kita bisa membalas kebajikan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.